Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayat 58 dan 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna adkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Wa idh qulna, dan tatkala aku berkata, udkhulu hadhil qaryata, masuklah kalian semua ke dalam negeri ini. Maka setelah itu kulu minha, makanlah oleh kalian dari negeri itu haitsu syi'tum, sebagaimana kalian inginkan, rogoda, sebebas mungkin, makan dengan bebas begitu. Jadi dia itu sifat dari maf'ul mutlak yang mahdhuf. Fakulu minha haitsu syi'tum aklan rogodan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kalian semua al-baba, ke dalam pintu itu, gerbang. Jadi bab itu tempat masuk. Jangan digambarin pintu gini, bukan. Beda gerbang. Tiap kota itu ada gerbangnya, itu bab namanya. Sujjada, dalam keadaan sujud, itu hal dari fa'il udkhulu. Wa qulu, dan katakanlah oleh kalian. Apa? Hittotun. Itu yang harus dikatakan itu. Hittoh. Itu kalau nggak salah itu khobar dari mubtada mahdhuf. Naghfir lakum khotoyakum, maka jika kalian mengatakan hittoh, kami akan mengampuni bagi kalian khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wasanazidul muhsinin, dan aku akan menambah kebaikan al-muhsinina, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Muhsin itu dzul ihsan. Nah, setelah perintah itu bagaimana ya? Fa'nya fafasoha. Setelah perintah itu bagaimana? Fabaddalal ladzina zalamu, maka menggantilah orang-orang yang zalim qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, dengan perkataan yang bukan dikatakan kepada mereka. Jadi tadi kan disuruhnya hittotun, mereka malah berkata selain itu, selain hittoh. Nah, hittoh itu apa? Nanti ada tafsirnya. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami menurunkan atas orang-orang yang zalim rijzan minas sama, rijzun dari langit. Ya, rijzun itu apa? Nanti ditafsirkan. Bima kanu yafsukun, karena apa-apa yang telah mereka berbuat fasik. Nah itu. Itulah, nggak usah di-i'rab ya. Ada pertanyaan? Nanti i'rabnya ditafsir aja. Ada pertanyaan? Nggak ada, lewat. Oke. I'lam anna hadha huwal in'amu tsamin wa hadhil ayatu ma'tufatun 'ala ni'amil mutaqaddimati li annahu ta'ala kama bayyana ni'amahu 'alaihim bi an dhallala lahum minal ghamami wa anzala 'alaihim minal manni wassalwa wa huwa minan ni'amil 'ajilati atba'ahu bi ni'amihi 'alaihim fi babid dini haitsu amarahum bima yamhu dhunubahum wa bayyana lahum tariqal mukhlisi mimma istawjabuhu minal uqubati wa'lam. Nah, ketahuilah olehmu bahwa ini adalah pemberian nikmat dari Allah yang ke-8. Coba, Bani Israel, ini adalah pemberian nikmat dari Allah yang ke-8. Dan ayat ini dia maktuf atas nikmat-nikmat yang telah disebutkan sebelumnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disebutkan bahwa Allah itu menjelaskan nikmat-nikmatnya atas Bani Israel. Apa nikmat-nikmat yang dijelaskan itu? Bi an zallala lahum minal ghamam. Allah Subhanahu wa taala itu menaungi mereka itu
dari ghamam. Maksudnya dengan ghamam, maksudnya dengan apa? Dengan awan hitam. Mereka itu kan harus berjalan terus kan lama di Altih itu. Itu sama Allah diberi apa? Naungan, jadi nggak kena panas. Wa anzala alaihi minal manni wasalwa, kemudian diberikan makanan manna dan salwa. Wa huwa minani amil ajilati, dan itu adalah nikmat duniawiyah semuanya itu yang terasa secara langsung. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala di sini diikutkan dengan kenikmatan-kenikmatan atas mereka dari kenikmatan agama. Nah, ini kenikmatan fiddin ini. Fiddin, ini kenikmatan agama. Haitsu amarohum mimma yamhu dzunubahum. Apa kenikmatannya itu? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka perkara yang secara adatan bisa menghapuskan dosa-dosa mereka. Ya, semuanya kan di dalam bab adat semuanya itu. Ya. Ya Allah itu bisa saja memberi naungan ya, memberi keteduhan atas mereka tanpa ghamam kan bisa saja. Kok kenapa nggak mataharinya aja diredupkan kan bisa aja sebetulnya. Cuman ini kan jadi khususon untuk Bani Israel. Ini kalau misalkan mataharinya diredupkan, ini semua alam nggak ada kenikmatannya dalam pengertian ya nggak ada beda begitu. Ini kan jadi beda, jadi kenikmatan atas mereka. Jadi terlihat khususiyahnya Bani Israel saat itu. Nah, itu kan nikmat-nikmat yang rupanya apa? Kenikmatan-kenikmatan duniawiyah. Lah di sini ini kenikmatan yang urusannya dengan akhirat. Apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada mereka untuk berkata yang mana perkataan ini secara adat bisa menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa bayyana lahum thariqal mukhlis. Dan menjelaskan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka jalan-jalan jalan orang-orang yang ikhlas, maksudnya yang membersihkan diri dari perkara-perkara yang bisa menghantarkan kepada siksa. Nah ini nih tadi ulu khitatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin fabaddala alladzina zalamu. Ini kan ada isyarat di sini, kamu kalau misalkan supaya terlepas dari siksaan, kamu harus bagaimana? Jangan sampai mengganti apa yang telah diperintahkan begitu. Nah ini nikmat juga penjelasan bagi Bani Israel. Wa'lam annal kalama fi hadhil ayati ala nau'aini. Nah, ketahuilah olehmu bahwa tema besar di dalam ayat ini ada dua macam. Yang pertama itu kita membahas perkara-perkara yang bertalian dengan tafsir. Ya. Nanti yang kedua tentang apa ini panjang sekali soalnya. Panjang. Nah, yang pertama dulu ya. Yang bertalian dengan tafsir. Apa dulu yang ditafsirkan? Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah, itu dulu. Dan tatkala kami agung kata Allah, berkata, masuklah kalian semua ke dalam negeri ini. Fa'lam annahu amru taklifin. Ketahuilah olehmu ini adalah perintah taklif. Jadi sama kayak perintah kita untuk mengerjakan sholat. Jadi harus ada kasam. Mau nggak masuk? Kalau nggak mau masuk, dosa. Kalau masuk, pahala. Ini adalah amru taklifin. Kemudian Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan dalilnya. Nah ini kan dakwanya. Ini adalah amru taklif. Tahu dari mana? Ada dua dalil gitu. Saya sebutkan satu saja ya. Biar kita tahu bagaimana istidlalnya mufassir. Annahu ta'ala amaro bidukhulil babi sujjada wa dzalika fi'lun syaqqun fakana al-amru bihi taklifan wa dukhulul bab sujjadan masyrutun bidukhulil qaryah. Nah ini kan begini, ini kan perintah Allah bukan cuman masuk negeri aja, tapi masuk negeri dalam keadaan sujud. Nah, ini sujadan itu dalam pengertian rendah hati nanti ya. Apa sih masa masuk dalam ngesot gitu? Enggak juga, begitu ya. Dalam keadaan sujud apa ngesot gitu masuknya enggak juga. Cuman kan berat. Maksudnya dia bukan cuman masuk tapi masuk dengan qayyid fi kaunihim sujada. Dalam keadaan mereka itu apa? Sujud. Ini kan berat melaksanakannya. Lah berarti ini taklif. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun fatabata anal amru bidukhulil qaryati amru taklifin la amru ibahatin. Jadi ini taklif, bukan ibahah. Ada nanti kulu washrobu mir rizqillahi. Nah itu amru ibahatin,
boleh makan, boleh minum, bukan makanlah kamu. Kalau kamu nggak makan, kamu masuk neraka. Bukan begitu. Ya, itu kulu wasrobu itu dia perintah, cuman bukan wujub tapi ibahah. Kemudian beliau menyebutkan dalil kedua, saya lewat. Kemudian ini yang dimaksud Korea mana? Kan disuruh masuk ke negeri nih. Lah negeri apa yang dimaksud? Nah, disebutkan di sini, wahwa ikhtiyaru mana? Ada beberapa pendapat. Ada berapa pendapat ini? Ada 3 pendapat. Saya sebutkan semuanya ya. Yang pertama itu ikhtiyaru Qatadah wa Rabi' wa Abi Muslim al-Asbahani annaha Baitul Maqdis. Yang dimaksud ini Baitul Maqdis. Atas pendapat siapa ini? Atas pendapat Ar-Rabi', Abu Muslim dan Al-Asbahani. Dalilnya apa? Kemudian menyebutkan dalil. Dalilnya saya lewat lah ya. Yang kedua, annaha nafsu Misra. Mesir, jadi disuruh balik lagi ke Mesir. Nah, itu apa? Pendapat kedua. Yang ketiganya ini pendapatnya Ibnu Abbas dan Abu Zaid. Dia itu adalah Ariha. Jadi Ariha itu satu negeri. Dia sebelum Baitul Maqdis. Karena Nabi Musa itu jadi yang muttafaq alaih apa? Yang muttafaq alaih Nabi Musa ini nggak sampai ke Baitul Maqdis. Nggak sampai. Ini wafatnya di tengah jalan. Jadi sebelum sampai Nabi Musa wafat. Nah kalau misalkan ini dalam keadaan Nabi Musa masih ada diperintah masuk, berarti ini nggak bakalan Baitul Maqdis. Ini pasti negeri yang lain. Nah, kemudian mengeluarkan hujjah wa tajah ulaya ala annahu la yajuzu an takuna tilka qariya Baitul Maqdis li anna al-fa'a fi qouli ta'ala fabaddala alladziina zalamu taqtadil taqib. Ya sudah, saya lewat apanya? Istidlalnya. Intinya itu. Jadi yang dimaksud itu apa? Ada 3 pendapat. Yang pertama itu Baitul Maqdis, yang kedua Mesir, yang ketiga apa tadi? Ariha. Selesai. Amma qauluhu ta'ala wadkhulul baba sujjada. Kemudian kita membahas apa makna wadkhulul baba sujjada. Masuklah kalian semua ke dalam pintu itu dalam keadaan sujud. Ini maksudnya apa? Nah, kita bahas dulu al-bab. Apa murad al-bab? Ikhtalafu fil bab ala wajhaini ahaduhuma wa huwa qaulu Ibnu Abbasin wa Dhahhak wa Mujahid wa Qatadah annahu babun yud'a babul hittah min Baitil Maqdis. Lah atas qaul bahwa yang dimaksud ini adalah Baitul Maqdis, berarti bab ini, pintu ini adalah yang terkenal dengan nama Babul Hittah. Jadi kalau kita mau masuk Garut nih, ini kan banyak jalan, ada jalan dari Tasik. Itu Garut, bisa masuk Garut juga. Kemudian ada jalan dari sana tuh, dari mana? Bandung sebelah sana ada. Dari Bandung sebelah sana juga ada. Nah itu dulu mah kan banyak dari beberapa arah. Nah si negeri ini dia suka punya pintu masing-masing. Ini pintu anu namanya, ini pintu anu namanya, ini pintu anu namanya. Jadi Zaid masuk ke Garut. Lah kita kan nggak tahu juga ini masuk dari mana, dari arah mana. Nah ini yang dimaksud itu Babul Hittah. Dia satu pintu yang namanya Al-Hittah. Dan itu Baitul Maqdis. Wa tsaniha hakal asam an ba'dihim annahu ana bil bab jihatan min jihatil qaryah wa madkhalan ilaiha. Tapi kan tadi ini bukan Baitul Maqdis. Lah atas pendapat bahwa ini bukan Baitul Maqdis, maka dia adalah tempat masuk bagi negeri tertentu. Ya kalau misalkan tadi negerinya Ariha, berarti Ariha. Kalau dia Mesir, berarti Mesir. Asani yang keduanya. Nah, kemudian selesai. Itu yang dimaksud dengan pintu. Sekarang apa yang dimaksud dengan sujud? Ini kan masuklah pintu itu dalam keadaan sujud. Maksud dalam keadaan sujud itu bagaimana? Apa gitu? Apa dalam keadaan sujud begitu atau ada makna yang lain? Ikhtalafu fil murad bi sujudi faqala al-Hasan. Ini khilaf lagi. Ya. Nah, ini hebatnya para ulama itu. Melihat perkara itu keluar kemungkinan-kemungkinannya. Kalau kita mau ini maknanya begini, ya kamu tahunya cuma satu. Ikhtalafu fil murad bi sujudi faqala al-Hasan arada bihi nafsas sujud alladhi huwa ilsaqul wajhi bil ardi wa hada ba'idun. Nah, ini pendapatnya Al-Hasan Al-Basri berarti ya. Kata beliau itu yang dimaksud di sini sujud beneran. Yaitu apa? Yaitu ilsaqul wajhi bil ardi. Menempelkan wajah ke tanah. Jadi harus seperti itu masuknya. Nah, kemudian dikomentari oleh Safaruddin Ar-Razi. Wa hada ba'idun. Ya, pendapat ini kayaknya jauh, tidak menyalahkan loh ya. Asa jauh ya nah, kalau maknanya sambil menempelkan muka ke tanah ini perasaan jauh. Kenapa? Nah, ini alasannya li anna dhahira yaqtadi wujubad dukhul hala sujud. Karena yang zahir, karena zahir makna
Ini nanti akan melazimkan kepada apa? Wajibnya masuk halas sujud, dalam keadaan sujud. Falau hamalna sujuda ala zahirihi lam tana'adzalika. Nah kalau misalkan kita ini mengambil sujud dalam keadaan zahirnya, maka tidak akan bisa masuk. Wa minhum man hamalahu ala ghairi sujud. Jadi gak bakal bisa masuk atau ke pintu. Ini gimana masuknya? Kalau dalam keadaan sujud. Ya karena sujud itu kan diam, kira-kira aja. Sujud itu kan diam. Nah kalau gitu sujud bukan itu udah bukan sujud. Mustahil, gak bakal bisa masuk itu, gak bakal bisa masuk dalam keadaan seperti itu. Karena tatkala dalam keadaan seperti itu sudah bukan sujud begitu. Wa minhum man hamalahu ala ghairi sujud. Sebagian ulama ada yang memungkinkan mana itu kepada selain sujud. Wa haula'i dzakaru wajhain. Apa yang selain sujud? Ada dua kemungkinannya, ada dua pendapat. Al-awwal yang pertama riwayat Sa'id ibn Jubairin an Ibnu Abbasin annal murada huwa ar-ruku', yang dimaksud dalam keadaan ruku'. Li'anna baba kana saghiran dayyiqan yahtaju dakhilu fihi ilal inhina. Karena pintunya itu dia kecil. Masuk ya harus dalam keadaan sujud, dalam keadaan apa? Ruku'. Jadi harus harus dongkok. Wa hadza ba'idun. Ini juga jauh, dikomentari sama Safarudin Ar-Razi itu. Ini juga jauh kayaknya. Kenapa? Karena laukan nadayikon lakanu mutorrina ila dukhulihi ruka'an famakana yahtaju fihi ilal amri. Ya kalau misalkan pendek nggak usah disuruh juga emang bakal kayak gitu. Maksudnya udah kamu masuk lewat pintu, itu nggak usah disuruh sambil sujud. Begitu. Pasti bakal begitu, nggak usah disuruh. Jadi apa perintahnya seperti apa? Seperti sia-sia begitu. Athani aroda bihil khudu'a wa huwal aqrab. Nah sujud di sini keadaan hati. Jadi masuklah dalam keadaan rendah diri, begitu, dalam keadaan rendah hati. Jangan euforia, senang. Ayo kita sekarang mau bikin peradaban. Ini kan udah lama jalan-jalan nih. Jangan kayak gitu. Khudu' lah dalam keadaan apa? Rendah diri. Dan nahum idza akhadhu fi taubati fataibu anidz dzanbi la budda ayyakuna khadi'an mustaqinan. Alasannya apa? Ini yang lebih dekat kata Safarudin Ar-Razi anahu lamma ta'adzara hamluhu ala haqiqati sujud wajib hamluhu ala tawaddu'. Karena di dalam hakikat sujud nggak bisa tadi dimaknai. Kemudian dalam keadaan ruku juga kan begitu. Berarti ini harus ditakwil. Dalam keadaan sujud itu apa? Tadarru', khudu' dalam keadaan rendah diri, rendah hati. Nah, kemudian annahum idza akhadhu fi taubati fataibu anidz dzanbi la budda ayyakuna khadi'an mustaqinan. Nah, di sini juga kan disuruh taubat juga. Nah, taubat itu dia baru hasil atas keadaan hati yang khudu'. Amma qaulu ta'ala wa qulu hittatun. Selesai itu dalam keadaan sujud. Sekarang apa yang dimaksud dengan berkatalah hittoh? Berarti kan ada perintah untuk mengucapkan hittotun. Nah begitu. Ini maksudnya apa? Ahaduha wa huwa qaulu al-qadi. Yang pertama ini qaulu al-qadi minal Mu'tazilah. Al-ma'na annahu ta'ala ba'da an amarohum bidukhulil babi ala wajil khudu'i amarohum bi ayyaqulu ma yadullu ala taubati. Jadi ini adalah perkataan yang menunjukkan kepada taubat. Jadi kan tadi kan hati kan. Jadi dalam keadaan rendah diri. Nah, jangan cuman keadaan rendah diri aja. Lisanmu pakai menunjukkan kepada taubat. Jadi kalau di dalam bahasa kita itu sambil istighfar begitu. Astagfirullahaladzim. Sambil apa? Sambil masuk itu. Ya. Atau kayak kita keluar dari WC itu kan kita ghufronaka, itu kan meminta maghfirah kan? Itu maf'ul bih dari fi'il mahdzuf. Ya, ghufronaka ya Allah, ampunilah. Ya Allah, aku minta pengampunanmu. Lah gitu. Nah, kita mah disunahkannya tiap keluar WC itu. Ya ini apa? Ini masuk kota. Jauh derajatnya umatnya Rasulullah sama umatnya Nabi Musa itu ya. Wadzalika li anna taubata sifatul qalbi. Kenapa demikian? Demikian itu karena yang namanya taubat itu dia sifatul qalbi, dia sifat qalbu. Kalau disuruh tobat itu perintah untuk perbuatan anggota badan atau perbuatan qalbu? Qalbu itu. Fala yattali'ul ghairu 'alaiha. Maka tatkala taubat itu adalah perbuatan qalbu, orang lain enggak bakalan tahu kita itu tobat atau tidak. Fa idza istahara wahidun bidzanbi tsumma taba ba'dahu lazimahu ayyahkiya taubatahu liman syahada minhu dzanba. Nah, kalau orang ini dia sudah masyhur ahli maksiat,
Tatkala dia tobat, tobatnya nggak boleh diam. Itu harus ngomong. Lah waktu maksiatnya terang-terangan, waktu tobat kok sembunyi-sembunyi begitu. Jadi kalau orang maksiat dia secara terang-terangan, tatkala tobat dia harus secara terang-terangan juga. Kayak siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan, tatkala beliau itu taubat dari keadaannya sebagai Mu'tazilah, maka beliau itu taubatnya itu diumumkan. Nggak cukup cuma karena kalau misalkan dia itu, apalagi orang yang diikuti, tatkala dia taubat tidak diumumkan, orang-orang menyangka dia itu dalam keadaan masih seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan seseorang itu dia masyhur dalam keadaan apa? Berdosa, maka tatkala taubat dia harus mengumumkan, saya taubat dari anu. Li'anna taubata la tatimmu illa bi. Cuman dia bukan syarat adanya taubat, dia kesempurnaan taubat. Ya kalau misalkan dia malu ya, malu tuh. Orang teh era hari kamari kan posting cai wae. Ya posting mus-mus Jack Daniels, mus-mus Sipas. Ya, diposting wae. Dia taubat. Harus posting kan, mulai saat ini saya tobat, posting Sipas, ari nginum nama masih. Kan postingnya berhenti begitu. Lah itu ya harus diumumkan, cuman mengumumkannya ini tidak menjadi syarat husulut taubah, tapi dia jadi kesempurnaan taubah. Idil akhrosu tasihu taubatuhu wa in lam yujad minhul kalamu bal li ajli ta'rifil ghair uduluhu anidanbi ila taubati. Kenapa masih hasil? Ya kan orang yang tunarungu, orang yang bisu masih tetap sah taubatnya meskipun dia tidak berbicara. Meskipun tidak didapati darinya apa perkataan. Cuman untuk mengumumkan kepada orang lain bahwa dia itu sudah berpaling dari dosa, maka dia harus mengumumkannya. Wali izalati tuhmati an nafsihi, dan supaya orang-orang juga udah nggak apa tidak mencela dia lagi dengan perbuatan dia yang dulu. Begitu. Lah ari ayeuna geus tobat disebut wae kumat diajak wae mabok. Itu disebut tobat eta mabok deui begitu. Ya. Ini masih disebut, oh si eta mah tukang renten geus bageureun. Engke make aing disebutkan tukang renten ngarentenkeun deui bae gitu kan. Ya, jadi biar enggak masuk ke dalam lubang dosa yang sama ya umumkan begitu supaya orang-orang juga tahu. Wa kadzalika man urifa bimadhabin khata'in, demikian pula bagi orang-orang yang telah diketahui dari satu madhab yang salah. Dia tuh dulunya pernah apa? Pernah Syiah misalkan. Dia banyak pengikutnya, gurunya Syiah, dedengkotnya Syiah. Nah, kemudian kenal sama LDI, masuk LDI. Sarwa bereuna ya. Masuk aja dia jadi Asy'ariyah Maturidiyah begitu. Nah, dia harus mengumumkan, saya berhenti dari i'tiqad saya sebagai seorang Syi'i. Saya bertobat kepada Allah dan saya tahu itu salah. Tsumma tabayyana lahul haqqu fa innahu yalzamuhu ayyu arrifa ihwanahu alladzina arafuhu bil khata'i udulahu anhu. Nah, dari sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran. Kita itu harus keluar sama teman-teman kita juga kalau kita udah tobat itu. Ya, harus kasih tahu, ini untuk kesempurnaan taubatnya. Eureun cenah ayeuna mah. Kunaon atuh maneh teh? Ingat pae. Boleh tong ajak-ajak di ka urang ya. Bisa tergoda. Itu ikhwan-ikhwannya harus dikasih tahu. Litazula anhu tuhmatu fi tsabati 'alal batili wal ya'udu ila muwalatihi ba'da mu'adatihi. Nah, nanti apalagi kalau misalkan dia dedengkot-dedengkotnya, nanti kan murid-muridnya mikir juga. Lah ngong jawas lo tobat. Aja kita enggak gitu. Balihata sabab alzamallahu ta'ala bani Israil ma'al khudu' alladhi huwa sifatul qalbi ayyadhkuru lafdhan dalla 'ala tilka taubati. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israil untuk mengucapkan lafaz yang menunjukkan kepada adanya taubat itu. Wa huwa qawluhu wa qulu hittatun, ada di dalam lafaz hittahnya itu. Falhasilu annahu amarul qawma bi ayyad khulul baba ala wajhil khudu'i wa ayyad quru bilisanihim iltimasa hattid dunub hatta yakunu jami'ina baina nadamil qalbi wa khudu'il jawarihi wal istighfari bil lisan. Nah, ini akhirnya menjadi kesempurnaan taubat. Kenapa? Karena di situ kan ada khudu', itu fi'lul qalbi. Ada apa? Ada merendahkan hati, merendahkan diri, itu adalah perbuatan qalbu. Kemudian apa? Masuk dalam keadaan ruku, itu adalah perbuatan
anggota badan. Kemudian mengucap hittatun itu adalah perbuatan lisan. Akhirnya sempurnalah taubatnya, begitu ditunjukkan dengan kolbu yang khudu', dengan lisan yang mengucap hittah, dan dengan keadaan badan yang yang sujadan. Karena khudu'. Wa hadzal wajhu ahsanul wujuh wa aqrabuha ila tahqiq. Dan kemudian dikomentari oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi, meskipun ini adalah pendapat Mu'tazilah, tapi ini yang paling bagus sudah. Ini sudah pendapat yang paling bagus. Meskipun ini pendapat Mu'tazilah. Ada kemungkinan kedua. Ini siapa yang berkata? Al-Assam, inna hadhil lafzata min alfazi ahlil kitabi ila yu'rafu ma'naha fil arabiyyah. Nah, kalau kata Al-Assam, apa makna hittah itu? Nah, itu maknanya apa? Katanya ini adalah bahasa Ibrani, nggak ada di dalam bahasa Arab itu. Jadi hittah itu ya sudah, ini bahasanya Ibrani. Kalau kamu mau tahu maknanya, tanyain ke orang yang berbahasa Ibrani, begitu. Yang ketiga, qala sahibul kasyaf hittatun fi'latun minal khatti kal jalsati war rukbati. Wa hiya khabaru mubtada'in mahdhufin ay mas'alatuna hittatun ay amruka hittatun wal aslu an-nasbu bimakna hatta anna dzunubana hittatan. Nah, ini ada Syekh Zamakhsyari, ini kan jago banget bahasa Arabnya. Enggak, ini bahasa Arab. Ya, dari apa? Menjelaskan saja panjang. Orang mah jelaskan nawing. Ya istiqaq. Ya, mengeluarkan dalil lah. Ala kulli halin, ini i'rabnya apa? Khobar dari mubtada mahdhuf. Apa mubtada yang mahdhufnya? Mas'alatuna. Jadi mas'alatuna hittatun. Ini maksudnya mas'alatuna hittatun itu apa? Permintaan kami adalah hittah, begitu. Adapun hittah itu sendiri maknanya apa? Maknanya itu penghapusan dosa. Jadi ya Allah, permintaan kami adalah penghapusan. Nah, maksudnya penghapusan dosa, begitu. Ya kayak kita tadi gufronaka, keluar dari apa? WC. Nah, kemudian menyebutkanlah apa? Dalil di sini ya. Dalil saya lewat. Nah, kita mah jadi kalau baca apa? Kalau baca tafsir Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kita mah harus punya apa? Harus punya posisi nih. Kalau kita posisinya mubtadiin itu butuh dalil nggak? Nggak butuh dalil, udah langsung kesimpulan biar cepat. Makanya dipikir-pikir agak rugi nih ngaji kita. Ngajinya panjang, ngajinya bentar gitu, agak rugi juga. Tapi gitu lah. Kemudian yang keempat, wal aslu sobron ala takdiri isbir sobro. Waqara Ibnu Abi Ablah bin Nasbi wa rabi'uha. Ini ada qiraah yang dengan nasab, ada kayak gufronaka itu ya, hittatan begitu. Ada yang membaca hittatan. Wa rabi'uha qaulu Abi Muslimin al-Asfahani ma'nahu amruna hittatun ay an nahuttu fi hadhil qaryah wa nastaqirru fiha. Ada juga yang memaknai hittah di sini adalah apa? Tetapkanlah kami di negeri ini, ya Allah, ulah diusir. Begitu, ada yang begitu. Hittatun wa qulu hittah. Ya, dan katakanlah olehmu apa, semoga kami tetap di negeri ini, gitulah kira-kiranya ya. Yang kelima, maknahu Allahumma khutta anna dzunubana fa inna ma ahtatna liwajhika wa iradatit tadallul laka. Ya sudah, yang kelima maknanya kurang lebih sama. Fa in qala qailun hal kana taklifu waridan bi dzikri hadhihi lafdhati ba'ainiha amla. Nah, jika kamu berkata, ini lafadznya bisa diganti apa enggak sih? Jadi apakah itu yang berkatanya harus hittah atau bisa diganti dengan lafaz yang lain? Apa? Qulna ruya an Ibnu Abbasin annahu umiru bi hadhihi lafdhati wa ainiha wa hadha muhtamalun walakin al-aqrab khilafuhu li wajhaini. Kalau kata Ibnu Abbas, ya. Tafsir Ibnu Abbas nih, ini harus dengan lafaz itu. Kalau tidak dengan lafaz itu disiksa dosa itu. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Cuman kalau kata saya pendapat ini lemah. Coba. Nah, ini saya senang kayak gini saya baru narasi mawanian. Ibnu Abbas itu loh orang yang oleh Rasulullah didoakan supaya memahami takwil Al-Quran. Tapi Syekh Fakhruddin Ar-Razi masih berani mengkritik. Ini adalah apa pendapatnya Ibnu Abbas, tapi saya punya kritik. Coba gimana ya? Liwajhain, karena dua wajah, karena dua alasan. Anna hadhihi lafdhata arabiyyatun wa hum makanu yatakallamuna bil arabiyyah. Ini kata Syekh Az-Zamakhsyari lafaz bahasa apa? Bahasa Arab. Masuk nyuruh ke orang Ibrani dengan bahasa Arab. Ya ada bahasanya. Jadi ini tuh di mereka tuh bahasanya begitu. Cuman terjemahannya
begini. Jadi dia boleh diganti dengan lafaz yang lain. Wasani huma. Karena dilihatnya, ini masalah di dalam tafsir itu. Jadi hittotun ini bahasa apa? Tadi kan ada yang bilang ini bahasa Ibrani. Jadi nggak ada artinya apa kecuali dengan arti bahasa Ibrani begitu. Cuman mengatakan ini bahasa Ibrani berarti mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ada selain bahasa Arab. Sedangkan Al-Quran dikatakan ini adalah bahasa Arab, Arabian. Berarti harus sebisa mungkin dicari bahasa Arabnya. Harus bahasa Arab ini. Lah kalau harus bahasa Arab, kemudian Ibnu Abbas berkata bahwa ini tidak boleh diganti. Nah mereka kan bukan orang Arab gitu. Logikanya ya. Nah, ini cerdasnya siapa? Safaruddin Ar-Razi. Saya cuma mengatakan begitu kata Safaruddin Ar-Razi. Adapun benar atau enggaknya ya kita nanti kan di surga ketemu sama Ibnu Abbas. Kita ngobrol lah. Ya gimana nih? Coba orang manusia itu ya, kalau dia intelek, dia lebih senang nonton orang debat daripada nonton orang tinju. Kalau orang itu nggak intelek, tontonannya MMA, tinju, karate, sepak bola. Nah, itu orang yang nggak intelek tuh. Ya, kita udah mikir, hari usaha lagi sepak bola, ayo mah taktik nah. Ngomong ya, lain gocekan anak mah itu skill otot. Tapi taktik nah skill otak. Begitu. Jadi kamu itu ya tatkala lihat bola itu yang dilihat apanya. Kalau yang dilihat itu taktiknya, wah itu masih masih pakai akal tuh. Ya. Begitu. Oh tarik ceroin, najongna, jadi yang mana najongna tarik. Wah, itu bonus-bonus ya. Kita lihat ini gimana taktiknya, eksekusi taktiknya. Jadi orang itu kalau misalkan dia cerdas, yang senang dilihat itu perdebatan. Nah, karena ini pun bertarung juga sebetulnya itu. Coba nanti gimana Ibnu Abbas tuh kalau ketemu sama Safaruddin Ar-Razi, ya, semua yang ada di tafsirnya harus dipertanggungjawabkan. Sok saya tanggung jawabkan. Oke, ngobrol oke. Ya. Ibnu Abbas kan kita nggak tahu juga ya. Ibnu Abbas kan sudah wafat begitu. Dan kalau Safaruddin Ar-Razi menulis ini nanti Ibnu Abbas gimana nih? Mempertanggungjawabkan takwilnya. Yang jadi juri siapa? Rasulullah. Sampai udah aja podcast. Itu kenikmatan di surga itu. Yang dibayangkan itu. Yang dibayangkan nonton, bari dia bidadari di pangkon. Bari pangkon orang tanya. Hah? Aduh kan. Ari Jigano. Aduh ya beres-beres kalimat gitu. Aduh gimana di surganya. Mudah-mudahan orang serena ahli surga serena. Enak begitu. Ya, pikir-pikir. Nah kalau misalkan yang senengnya di dunianya tinju, maka teh nginjem heula. Si saya tak Roy Johnson Junior. Cokot lah. Terus saya anu jadi budak teh saha George Freeman. George Freeman LSPK apa teu ngeunaheun lah cara. Naon kitu. Lalu gitu ya terus saya kelas berat. Sekali dong gitu. Cokotan heula ti neraka. Ayolan ada apa di dunia tarang ngaji. Siapa tarang ngaji ibarat kitu jeung Rasulullah. Rek naon tinggalikeun Ibnu Abbas. Jeung Safaruddin Ar-Razi rek pasea. Wah, ada sabaraha digalina. Melongkeun insyaallah. Ya kan ada anak kecil, ada orang senang ilmu itu pas waktu masuk pas waktu masuk pengajian gurunya itu lagi ngejelasin kenikmatan surga. Di surga itu perempuan bagus-bagus segala macam. Dia dengerin aja gini. Udah selesai, ada pertanyaan enggak? Saya mau nanya. Apa? Satu enakeun nya surga. Ada ilmu enggak di sana? Ada ilmu enggak? Itu katanya. Ini kan penjelasan buat orang awam. Di surga itu kamu mau apa aja ada. Gitu. Ala kulli halin. Anna hadhihi lafzata arabiyyatun wa hum kanu yatakallamuna bil arabiyyah wa thanihuma wa wal aqrab annahum umiru bi ayyaqulu qawlan dalan ala taubati wan nadam wal khudu' hatta annahum law qalu makana qawluhum hittah Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika lakanal maqsudu hasilan. Nah, yang keduanya itu. Jadi ini kan lafaz yang menunjukkan kepada pertaubatan. Jadi mau apapun jenis lafaz ya silahkan begitu.
Gak ada masalah. Li anal maksuda minat taubati immal qalbu wa immal lisan. Ammal qalbu fan nadam wa ammal lisan fa dzikru lafzin yadullu ala husulin nadam fil qalbi wa dzalika la yatawaqqafu ala dzikri lafzatin bi ainiha. Jadi kalau yang namanya taubat itu yang penting ya keadaan kolbunya sama ada lisan yang menunjukkan kepada taubatnya itu. Ya itu bisa apa aja. Begitu. Amma qulu ta'ala naghfir lakum fal kalamu fil maghfirah qad taqaddama. Nah kemudian jika mengatakan hal itu, melakukan hal itu dan mengatakan itu, nah jadi itu kan syaratnya ya tiga itu apa kesempurnaan taubat. Maka kami agung itu akan mengampuni kalian semua. Aku agung begitu, akan mengampuni kalian semua. Adapun makna maghfirah ya sudah dibahas maghfirah mah. Baca lagi. Oh deh, si maghfirah di mananya? Ini Safaruddin Ar-Razi itu mengarang apa? Mentaklif tafsirnya itu enggak dari awal jadi Fatihah kemudian Baqarah enggak. Jadi loncat-loncat. Nah kalau misalkan kita kata maghfirah itu ada di mana tuh, ada di surah Ar-Rahman. Ada jauh jarinya itu. Ya, itu kan sudah. Jadi Safaruddin Ar-Razi apa bikinnya itu demikian tatkala dicetak dari awal dari Baqarah. Jadi ya kadang-kadang kita enggak bisa ngeliat ke belakang, harus ngeliat ke depan. Kemudian nah di sini ada rod kepada Mu'tazilah. Kan kalau kata Mu'tazilah mah bagaimana? Oh iya. Ini ya udah gini aja. Ini menunjukkan bahwa apa? Menerima taubat bagi Allah itu hukumnya tidak wajib akli. Makanya ada setelahnya naghfir lakum khotoyakum. Kalau itu wajib akli ya nggak usah disebut. Taubatlah kalian begitu ya, sudah selesai berarti. Nah, oleh Allah disebut naghfir lakum khotoyakum, berarti antara taubat dan diterima taubat atau dihapus dosa itu hubungannya apa? Wajib adi, bukan wajib akli. Berapa ini? Hah? 48. 48. Istirahat dulu aja lah. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng. Kemudian ayat wujuhul qiraah. Wujuhul qiraah dilewat ya. Wasanazidul muhsinin. Dan aku kata Allah akan menambahkan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, apa maksud dari muhsin? Jadi siapa yang akan diberi tambah-tambah oleh Allah itu? Itu muhsin. Siapa muhsin itu? Fa imma yakunal muradu minal muhsin man kana muhsinan bit ta'ati fi hadat taklif. Bisa jadi yang dimaksud dengan muhsin di sini adalah orang-orang yang mana dia itu muhsin dengan ketaatan di dalam taklif ini. Atau muhsin dengan ketaatan yang lain dari taklif-taklif yang lain. Begitu. Jadi ada dua kemungkinannya. Wasanazidul muhsinin. Kemungkinannya muhsin di sini adalah orang yang melaksanakan yang tadi disebutkan. Karena meskipun dia taubat, ya dia termasuk ihsan juga. Atau karena tidak semua berdosa, ya itu kan yang bertaubat itu yang berdosa saja disuruh masuknya itu dalam keadaan hito. Cuman kalau nggak berdosa berarti muhsin. Nah yang dimaksud yang dosa diterima taubatnya, yang tidak berdosa ditambah kebaikannya. Nah itu kemungkinannya. Kemudian atas pencabangan itu amma ala takdiri awali faziyadatul mau'udah yumkinu antakuna min manafi'id dunya wa antakuna min manafi'id din. Nah kan ini ada ziyadah berarti yang dijanjikan oleh Allah. Nah ziyadah itu jika dalam makna yang pertama yaitu kepada orang-orang yang taubat tadi, maka ziyadah ini ada dua kemungkinannya. Ada ziyadah di dalam urusan duniawiyah dan juga ziyadah di dalam manfaat akhirat. Amal ihtimalul awal, adapun kemungkinan yang pertama yaitu ziyadah atas kenikmatan duniawiyah wa huwa antakuna min manafi'id dunya fal ma'na anna man kana muhsinan bi hadhihi ta'ati fa inna naziduhu sa'atan fid dunya wa naftahu alaihi quran ghairu hadhil qaryah. Apa maksudnya? Ini janji dari Allah, nanti kamu akan diberi negeri yang lain gitulah. Biar cepat gitu ya.
Nanti kalau misalkan sudah masuk di dalam keadaan taubat, dalam keadaan bagus, nanti kamu akan mendapatkan futuh-futuh kota yang lain. Wa amal ihtimalu tsani, adapun kemungkinan yang kedua yaitu kenikmatan akhirat, wa huwa antakuna min manafil akhirah, fal ma'na anna man kana muhsinan bi hadhihi taati wa taubah fa inna naghfiru lahu khotoyahu wa naziduhu ala ghufrani dzunubi wa atsawabil jazil. Nah, maksudnya nanti selain kan sebetulnya kalau taubat itu begini ya, dia punya dosa, taubat ya udah dihapus dosanya, kan begitu. Enggak, ini enggak begitu. Dia berdosa, banyak dosa, kemudian dia taubat, dosanya dihapus, kemudian taubatnya ini dikasih pahala yang besar, gitu. Itu maksudnya ziyadah. Kama qala lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah ai nujazihim bil ihsani ihsanan wa ziyadatan kama ja'ala tsawaba lil hasanati wal hidati asyran. Misalkan contohnya seperti apa? Ya kalau misalkan seperti yang kita tahu, kita berbuat satu kebaikan tapi pahalanya dikali 10 kali lipat. Nah, yang satu kebaikan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, yang 10 kali lipatnya ini adalah ziyadah dari janji itu. Nah, kira-kiranya begitu. Wa aktsaru min dzalika, dan lebih dari 10 kali. Wa amma in kanal muradu minal muhsinin, man kana muhsinan bi ta'atin ukhra ba'da hadhihi taubati fa yakunu mana anna naj'alu dukhulakumul baba sujadan wa qulakum khittatun mu'athirun fi ghufrani dzunub. Tsumma idza ataitum ba'da dzalika bi ta'atin ukhra atainakum thawaba 'ala tilka ta'ati zaidah. Wa fil ayati ta'wilun akhar. Nah, kalau misalkan yang dimaksud dengan ketaatan itu begini, ketaatan yang lain itu. Kalian taubatlah. Nah, setelah taubat, kerjakanlah ketaatan yang lain. Karena di dalam ketaatan yang lain itu ada ziyadah dari kami, begitu. Kira-kiranya. Kemudian, di dalam ayat ini juga ada takwil yang lain. Wahwa annal makna man kana khoti'an ghafarna lahu dhanbahu bihadzal fi'li. Maknanya itu barang siapa yang dia salah, berbuat kejelekan, maka kami akan mengampuni baginya dosa-dosanya dengan perbuatan ini. Waman lam yakun khotian balkana muhsinan zidna fi ihsanihi. Tapi jika dia itu tidak bersalah, maka itu adalah penambahan pahala. Jadi saya kan nggak dosa kok disuruh taubat. Ya udah kamu taubat aja, istighfar aja udah, nanti itu jadi kebaikan begitu. Ya abong-abong lain ahli maksiat pun pegawaian ngaji mung istighfar. Juga cukup. Jauh saya pada istighfar. Katanya kan ngaji itu dia menghapus dosa. Saya aja kemarin baru sakit 3 bulan. Masa udah sakit disuruh istighfar lagi. Ya itu tambah-tambah kebaikan begitu. Waman lam yakun khotian balkana muhsinan zidna fi ihsanihi ay katabna tilka ta'ata fi hasanatihi wa zidnahu ziyadatan minna fiha fatakunul maghfiratu lil mu'minina wa ziyadatu lil muti'in. Maka maghfirah bagi orang mukmin, ziyadah atas orang-orang yang taat. Nah, amma qaulu ta'ala fabaddala alladzina zalamu. Kemudian ini kan Bani Israil ya kan, kalau nggak bikin onar bukan Bani Israil. Nah, disuruhnya itu ngomong kayak gitu. Ya, malah diganti fabaddala alladzina zalamu. Maka malah mengganti orang-orang yang zalim. Fa fihi qaulani, maka di sini ada 2 qaul. Al-awwalu qaula Abu Muslimin. Ini kata Abu Muslim. Qauluhu ta'ala fabaddala yadullu ala annahum lam yaf'alu ma umiru bi. Nah, ini Allah mengabarkan yang saya pahami, itu menurut Abu Muslim begitu ya. Ini Bani Israil ini tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. Karena fabaddala menggantikan. Berarti tidak mengerjakan apa yang diperintahkan. La ala annahum ataulahu bibadalin. Cuman memang ada sih kemungkinan bahwa yang dikatakan bukan hitoh tapi kata-kata yang lain. Ya cuman ini kecil kemungkinannya karena fabaddalal ladzina zalamu. Adapun mengganti dengan perkataan yang lain yang semakna itu dia tidak zalim. Tapi mengatakan perkataannya lain yang tidak semakna ini zalim, maka kemungkinan yang kuat maknanya ke sana. Wa dalilu alaihi anna tabdilal qawli qad yustamalu fil mukhalafah qala ta'ala sayaqulu lakal mukhallafun minal a'rab ila qawlihi yuriduna ayyubadillah. Kemudian mengeluarkan dalilnya saya lewat ya. Asani yang keduanya wahwa qaulu jumhuril mufassirin annal murada minat tabdil annahum atau bibadalin lahu li anna tabdila mustaqun minal badal fala budda min husulil badal wa hadza kama yuqalu fulanun badala dinahu yufidu annahu intaqala min dinihi ila din nakhar wa yu'akkidu dzalika qauluhu ta'ala qaulan ghairul ladzi qila lahum. Nah, ini jelas malah yang kedua itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang lain. Nah, tsumma ikhtalafu fi anna dzalikal qaula wal fi'la ayyu syai'in kana. Memang perbuatan dan perkataan itu apa sebetulnya itu? Faruya ada Ibnu Abbasin annahum dakhulul babal ladzi umiru ayyadkhulu fihi sujadan zahifina alastahihim.
Jadi kalau kita melihat riwayat yang ada, ya, ini kan tadi kan murni memahami Al-Quran. Sekarang kita kalau melihat dari riwayat-riwayat yang ada mengenai yang berkaitan dengan tafsir ini ternyata Bani Israel itu disuruh masuk pintu itu dalam keadaan apa? Ngesot. Dalam keadaan ngesot. Ya, tadi kan sujada itu dia dimaknai apa? Khudu'. Ya kan? Cuman keadaan badannya gimana? Nggak ada penjelasannya. Makanya keadaan badannya ini kita ambil dari riwayat yang lain. Apa dari riwayat hadisnya? Ini disuruh masuk ke pintu gerbangnya itu sambil dalam keadaan ngesot. Ya. Nah, zahifina alastahihim qailina hintotun min syairatin. Yang mana mereka itu disuruh berkata hintotun min syairah. Wa an Mujahid annahum dakhalu ala adbarihim wa qalu hintotun istihzaan. Jadi mengatakan hintohnya itu sambil bercanda. Mereka itu kan harusnya kan apa yang disuruhnya? Hittoh. Wa qulu hittotun. Mereka nambah nun satu itu hintoh. Ya hintoh itu apa maknanya? Bujur. Bujur. Jadi disuruh bujur. Gelonya udah disuruh. Kemarin tuh kaledek. Istihzaan bi Musa. Nah, ini istihza bagi Nabi Musa. Wa qalu ma syaa Musa ayyal ababina illa la ibabina hittatan ay syai'un hittatun. Musa mah aya wae hito gitu. Hinto. Ini mana Israel? Masyaallah. Ya, heureukeun. Heureukeun. Mau pikiranna nah. Geus dipaekeun mah geus utakeun. Ya poho bener 40 tahun yang lalu. Poho, bener tidak anak-anak namanya atau wallahu alam tah. Bukan keturunan anak bener. Wallahu alam. Ngan anggarepan di Israel pan. Kemudian amma qaulu ta'ala alladzina zalamu. Saha tanu kitu teh? Siapa yang istihza itu? Ya ini alladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Fa inna ma wasafahumullahu bidzalika imali annahum sa'au fi nuqsani khairatihim fid dunya waddin aw li annahum adarru bi anfusihim wa dzalika zulmun ala ma taqaddama. Nah, kenapa disifati zalim? Ini kemungkinannya karena mereka itu mengerjakan perkara yang kurang, padahal perkara itu dimaksudkan untuk kebaikan mereka sendiri, begitu. Fid dunya waddin. Ini kan buat kebaikan mana mah jiga nu embung ya. Ini kan buat kebaikan kamu. Woi, salat pakai tahiyat awal. Ini kan buat kebaikan kamu. Lah kok enggak mau? Nah, ini agak puyeng juga mikirinnya nih, ya. Doain nyarekan saya. Ada kodono mending. Iya adaan. Ada kodono mah karena ge ngudag urang kaburu pae. Anu mending lo. Aya we heula anu penting kodoan mah. Sak ajeg we kodono teh aya. Dan nanti kan bisa sunah-sunah itu. Nah, ini wajib adaan teu make tahiyat awal. Aduh, ini buat kebaikan kamu. Nah, cuman ya kalau urusannya sama fikih nggak ada salah sih. Ya, urusan sama fikih. Ya kalau kita begini, sholat nggak pakai niat. Itu yo mah mana mah kumaha sih gitu. Sanggeunahna wae ibadah teh nyieun aturan sorangan. Nah, begitulah kira-kiranya kalau di kita itu. Pokoknya kalau aturan fikih mah nggak bisa dicela sih kalau kata fikih. Saya sudah sah begitu. Ya. Kemudian amma qaulu ta'ala alladzina zalamu. Cuman kalau begitu orang mau kacarekan. Sudah kudu aya kacarekanana. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu begini, kalau baca Al-Qur'an dan kalian itu ada naun minal fahmi, ada macam paham dari Al-Qur'an. Tatkala Al-Qur'an itu mengatakan menegur, itu kamu harus merasa tertegur gitu. Ya. Ulah kabatur. Jadi kenapa punya panik Islam beleguk. Berapa kawan mana? Berapa kawan mana gitu tah. Ya, ngaji fikih itu beres. Jadi kitanya yang harus kena itu ya. Nah, biar ada jadi biar ada korelasi begitu. Ada manfaat. Alang goreng dasar Bani Israil. So manehan anak itu gawe.
Wa dzalika zulmun ala ma taqaddama. Qauluhu amma qauluhu ta'ala fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka Allah menurunkan kan begitu. Dengan qaul mutakallim Allahnya itu, maka kami menurunkan atas orang-orang yang zalim rijzan minas sama, ada rijzun dari langit. Lah apa rijzun itu? Maknanya sebentar sebelum ke situ ya. Anna fi takriril ladzina zalamu ziyadatan fi taqbihi amrihim wa idanan bi anna inzal az-zajri alaihim li zulmihim. Ini kan disebutkan lagi fa anzalna 'alal ladzina zalamu. Ini kan alladzina zalamu sudah disebutkan sebelumnya nih. Nah, ini kalau dalam balaghah itu disebut apa? Disebut disebutnya itu maqamul itlaqul izhar fi maqamil idmar. Jadi padahal kan pakai domir cukup. Fa anzalna alaihim cukup kan? Tapi kenapa himnya itu diulang? Yang sebelumnya alladzina zalamu, ini menunjukkan bahwa mereka itu benar-benar zolim. Sampai disebutkan 2 kali sifat zolimnya itu. Zolim benar itu mah. Ya. Amma qaulu ta'ala fa anzalna alal ladzina zalamu. Nah, asani annar rijza huwa al-adzab wa dalilu alaihi qaulu ta'ala. Nah, adapun rijzun itu sendiri maknanya apa? Maknanya azab, siksa. Maka kami menurunkan siksa dari langit. Begitu. Adapun jenis siksanya apa ya itu bisa berbeda pendapat nanti orang-orang ya. Walamma waqa alaihim rijzu al-uqubah wa kadza qaulu ta'ala la in kashafta anna rijza wa dzakara zaja. Jadi itu dalilnya. Wa amma qauluhu wa yudhiba ankum rijza syaiton fa manahu lathahu. Sudah itu ya. Amma qaulu ta'ala. Nah. Sebentar. Nah, kata Ibnu Zaidin, nah ini jenisnya itu kan apa? Rijzun itu kan adab. Lah adab itu kan terlalu umum. Ya, diturunkan sapi ge. Tilaga gejeun kemarin ada 3 adab sarua. Ieu naon sih jenis adabna itu supaya apa? Kita ada gambaran lah apa sih ini yang kena ke Bani Israel. Itu kalau kata Ibnu Abbas, mata minhum bil faj'ati arba'atun wa isruna alfan fi sa'atin wahidatin. Serangan jantung. Serangan jantung itu kan alasan dokter nggak tahu penyebabnya apa. Pokoknya pujatan aja gitu. Mati mendadak. Sok lamun mati mendadak naon cek kedokteran. Jantung. Ini serangan jantung. Berapa orang? 24.000 dalam satu masa itu. Pas gitu relak langsung parah 24.000 orang. Wa qala Ibnu Zaidin ma'asallahu alaihi mutta'un hatta mata minal ghadati ilal asyiyi khamsun wa isruna alfan. Nah kalau kata siapa Ibnu Zaid, ini bukan serangan jantung tapi ta'un virus. Ya, sampai mati dari pagi sampai sore itu berapa? 25.000 orang. Walam yabqa minhum ahadun. Ini nuhinto ini enggak ada yang sisa, mati semua udah. Ya. Saya juga udah hirupnya aimane. Bet deui. Jengkel juga dari kalian aja. Itu kapok-kapok Masya Allah. Tahu tuh minta. Ayo. Untuk orang jadi umat Nabi Muhammad. Udah. Tahu tuh bilangnya. Nyen dosa. Diantep ke lah kan kayak panggil jeung Ustaz Angga. Di mana waktu Masya Allah ya tauhid dibenerkan kan ku Allah itu. Nah fikir dibenerkan kan Masya Allah di mana. Jadi orang udah kudu geus paeh di mana eta. Udah ge kudu geus paeh sabaraha kali ya. Paeh. Sudah sabaraha kali paeh urang. Subhanallah. Alhamdulillah. Amma qaulu ta'ala bima kanu yafsukun. Ya alasanana kenapa mereka itu kok sampai serangan jantung 24.000 mati? Ya karena mereka telah fasik. Tuh, ya, gara-gara fasik. Jadi kabarnya pan aya disebutkeun. Pan urang teh tadi kopi aja. Gara tulisan min alamatil fisqi naon itu. Bahasana teh namanya manehna teh ifsa urroksi. Ya. Di antara alamat fasik teh naon nemongkeun sirah.
Memang aing teh jauh, aing nyawa teh aya dada kita teh tara jauh. Tapi semua perkara itu ada apanya? Ada ilatnya. Ya. Kenapa orang yang menampakkan kepala itu alamat kefasikan? Ya karena dulu itu kan gak kayak sekarang. Ya orang-orang mau jaipong misalkan gitu ya, mau mabok masa pakai peci. Ya pecinya nggak dipakai lah. Cuma kalau sekarang itu kan kalau nggak salah ini mah ya, kan yang korupsi itu pakai peci kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih ini, kalau nggak salah ya, nah pecinya peci hitam gitu. Kalau nggak salah sih itu kan yang korupsi kan itu pecinya. Ya terus yang pejabat itu yang nggak tahu jalurnya jalur apa bisa jadi pejabat itu pan jangan pakai peci juga. Jadi sekarang mah ilatnya udah nggak ada. Ilat pembeda itu sekarang mah yang pakai peci nggak pakai peci udah nggak ngefek sekarang itu begitu ya, malah ada penipuan kalau pakai peci. Jadi sekarang itu kayaknya sih ilatnya udah beda. Di dalam memakai peci itu udah ada penipuan meskipun itu tetap sunnah itu. Ya nggak boleh dibilang apa nggak sunnah, nggak ada. Cuman kalau saya melihat sih ada ilatnya gitu. Cuman ya tenan naon disebutkan pasek-pasek wadinya bae lah aing mau kieu deker urang mah atunya di kopeah kena tuh min alamatil fiski di kopeah nipu. Jadi hese urang mah kitu tah ya geus kieu kayak di kopeah deui nah nu mere mah tapi kudu HD. Alladzina zalamu fa idza tikrar at-ta'kid wa laqalahu ghairu mukarrarin liwajhaini. Nah, wa faidatu tikrar jadi alladzina zalamu bima kanu yafsukun. Fa anzalna alladzina zalamu rijzan minas sama'i bima kanu yafsukun. Jadi alladzina zalamu, kenapa ini diulangi? Karena takkid, menguatkan tadi sudah ya bahwa mereka itu zalim. Tapi kalau kata Syekh Farudin Ar-Razi, ini bukan mukoror, ini tidak pengulangan. Oh coba gimana nih? Jelas pengulangan cukup. Ini gimana nggak ada pengulangan? Beda coba ya. Al-awwal anna zulma qad yakunu minas saghair wa qad yakunu minal kabair. Nih, yang namanya kezaliman itu kadang-kadang dari dosa kecil, kadang-kadang dari dosa besar. Walidzalika wasafallahu ta'ala al-anbiya'a bizulmi fi qouli ta'ala rabbana zalamna anfusana. Oleh karena itulah Allah pun menyebut nabi-nabi itu zalim juga. Nabi lah disebut zalim. Allah disuruh rabbana zalamna anfusana, itu doa siapa? Doa para nabi. Berarti nabi ini disifati zalim oleh siapa? Oleh Allah. Cuman zalimnya bukan dosa begitu. Jadi pokoknya manaun minan nukson saja. Paham ya? Naun minan nukson. Jadi kasihannya Nabi itu begini. Ada orang minta duit, udah dikasih 1 juta, masih dimarahin. Ini di sakunya ada 1,1 juta. Kalau udah beakeun Nabi Pak, udah dikasih 1 juta itu. Kamu itu tobat, kamu itu zalim. Nah, itu 100.000 itu masih di saku. Kasih, jadi disuruh kasih semua itu Nabi itu. Kalau kita mah ngasih 2.000 udah dipuji. Bagus kamu itu begitu. Bedanya kita sama Nabi itu begitu. Jadi bukan dosa, enggak dosa. Ya, cuman kan dia nukson, tetap ada nukson indallah begitu di sisi dalam pengertian dari selayaknya, dari pantasnya. Makanya Rasulullah itu kan pernah kan mau sholat ingat ada emas tuh. Aduh, ini emas belum dikasih. Rasulullah langsung ke kamar dulu ngambil emas langsung dibagiin dulu. Ya kan kita mah ya nggak sholat. Curang gue balik lagi ke kamarnya nggak sholat yang kewengke. Ya itu Rasul nggak ada nukson di apa ya dalam keadaan itu begitu ya. Cuman kan tetap anbiya itu oleh Allah tetap disifati oleh zalim dalam karena disuruh membaca itu Rabbana zalamna. Berarti kan fil waqi' makna zalim itu kena enggak? Kena, karena kalau enggak kena bohong berarti. Begitu, ya. Makanya nih kita tuh ini bisa diambil. Jangan pernah merasa tidak zalim meskipun kamu merasa tidak zalim. Anger zalim orang teh gitu. Anger ya, zalim anger orang teh gitu. Ya, meskipun asa geus beak dengkak anger we zalim teh. Tuh apa? Pelajaran. Walau lam yakuniz zulmu illa aziman lakana dzikrul azimi takriran wal
fusqu la budda ayyakuna minal kabair. Jadi zulmun itu, jika zulmun itu hanya untuk perkara-perkara atau dosa-dosa yang besar, maka azim di sini tikror. Jadi karena zalimnya itu satu sogoir, satu kabair begitu. Ya. Wal fusqu la budda ayyakuna minal kabair. Adapun nama fasik itu untuk pelaku dosa besar. Falamma wasafahumullahu bizzulmi awalan wasafahum bil fisqi tsaniyan liyu'rafa anna zulmahum kana minal kabair la minas sogoir. Jadi kedua ini bukan tikror, kecil jadi gede. Gitu. Ya. Jadi supaya tahu bahwa yang mereka laksanakan itu bukan dosa kecil, bahwa yang mereka laksanakan itu dosa besar. Karena kalau zulmun itu bisa jadi sangkaannya, apakah mengatakan mengatakan hintoh tatkala disuruhnya hitoh itu dosa besar atau dosa kecil? Sama Allah dijawab, cuma dijawabnya ya dikoh kayak gitu. Paham ya? Ih, kok masa Farudin Razi mikirnya ini bisa gini, gimana mikirnya ini? Ini gimana mikirnya bisa gini? Udah nggak kebayang, guys jauh sama semua kayak ini kan tikror. Kan makanya yang lain itu bilangnya jumhur ulama bilangnya di sini ada tikror. Untuk apa? Litakid. Sebentar, kata Farudin Razi, zulmun ini bisa sogoir, bisa kabair. Kalau fiskun kabair, ya. Kalau fiskun kabair, ini nggak bisa karena zulmun itu yasduk ilaihi sogoir, yasduk ilaihi kabair. Nah ini penjelasan bahwa ini adalah kabair, bukan pengulangan, penjelasan. Dan juga, mikir itu mah. Jadi biasa ya beliku ke siapa dah lain tukang mikir siapa orang apa tukang ya gus BP akan tuh mangki cara juga kieunya baru Razi itu panggil entak orang nu bisa kagum ka jelema alim mah jelema alim deui jelema teu alim mah bisa kagum itu biasa aja. Naon eta mah alif lam samsia. Iya. Ya tuh gitu mah alif lam samsia Ustaz. Nah, usani mila kalam fi hadhil ayat ya lam anna Allah ta'ala dzakara hadhil ayat fi suratil a'raf wa qawluhu wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haythu syi'tum wa kulu khittatu wadkhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Fabadala alladziina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yazlimun. Nah begini. Ieu cenah aya oge dina surah Al-A'raf ayat 161 jeung 162. Ieu teh mirip kisah kisahnya itu kayaknya kisah itu juga, tapi susunan ayatnya kok dirubah-rubah. Di dalam surah Al-A'raf wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah tuh. Wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah. Di Al-A'raf ini wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryah. Ini udah dibulak-balik. Ini kenapa kok kejadiannya satu dikabarkannya dua kali bahasanya berbeda? Urang mah ku inget wae ya ku inget we urang mah nya. Geus moal urang mah. Geus teu apal nalika apal ge teu inget. So kalanya anjeun pan apal qul huwallahu ahad. Anu huwa ahad lian dinu al-ikhlas surah naon? Apa? Qul a'udzu birabbin nas. Nu ai a'udzu selain dinu anas dinu naon? Gak tahu. Urang ku inget bae ya. Ini berapa yuk? Al-A'raf. Sekian. Hafiz. Zaman barat itu mah bukan lain berarti eta gorengnya. Cuman kalau dibandingkan sama ulama zaman dahulu, itu enggak ada apa-apa aja hafal Quran itu. Apa-apa. Ini setelah hafal Quran bisa menganalisa. Ini kejadiannya sama, tapi kok perkataannya berbeda. Ada apa gerangan? Dan bisa menjelaskan. Perkataan ulama dulu dan bisa mengkritik perkataan mereka. Wah, Farudin Razi mah macam-macam aja. Ya. Ngan lamun diajak gelut mundur. Rek gelut bae sawo koe urang barek balik. Rek mudud. Ngopi. Ngajak mah ngobrol ulah gelut.
itu menunjukkan kerdil intelektual. Ya. Orang tuh dikit-dikit ngontrol. Ya. Ada yang ngontrol udah bari bawa cau masih. Ada yang ngobrol gitu, tar ada penting. Ngontrol mau bedog. Nah, cek orang le. Ya, orang mau ngobrol. Wa'lam anna minan nasi man yahtaju biqouli ta'ala. Wa badala alladziina zalamu ala anna ma warada bihi tauqifu minal adhkari annahu ghairu jaizin taghyiruha wa la tabdiluha bi ghairiha. Nah, ini ada permasalahan fikih sebentar. Ada yang mengatakan kan di sini kan fa badala alladziina zalamu, ini kan mengganti lafaz. Ada yang mengatakan zikir-zikir yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tentu lafadznya, nggak boleh dirubah. Nanti kena kamu kayak Bani Israel. Jadi kita tahu dulu ini tuh Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau yang Muhammadiyah itu gimana? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Allahumma firli. Podo. Sewa lagi sih lagi. Sewa. Nah itu coplok. Oh ya tanya. Oh yang coplok kalau sewa. Aduh. Tanya. Tidak berapa apa-apa di Muhammadiyah. Awalnya kan jadi itu. Nah, iya kan ditahkik dulu nih. Ini dari Rasulnya bagaimana? Kamu itu doa ya Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidayna apa Rabbik firli wali walidayya? Dari Rasulnya apa? Kalau dari Rasulnya Rabbik firli wali walidayya itu nggak boleh dirubah. Ada yang berdalil seperti itu. Nah, coba lihat nih. Taghyiruha wa la tabdiluha bi ghairiha wa rubbama ihtaja ashabu Syafi'i. Siapa yang membolehkan? Imam Syafi'i dong. Ya Imam Syafi'i boleh, ya boleh lah. Nah, itu kan berdoa, itu kan diajarkan itu ya pengajaran. Ya, nanti ahwal kamu bagaimana ya boleh dirubah. Makanya kan banyak pilihan Syafi'iyah mah. Ya, subhanallah boleh. Subhana rabbiyal azim boleh. Dua-duanya subhana rabbiyal azim, khilaful aula. Ya, guys. Subhana rabbiyal azim dua-duanya nih. Subhana rabbiyal azim, ruku, sujud. Subhana rabbiyal azim. Ayo, yang ada dia boleh. Itu Syafi'iyah tuh emang boleh membolehkan. Nah, kenapa? Kita ashabu Syafi'i radhiyallahu taala anhu fi annahu la yajuzu tahrimu sholati bi lafdzi ta'zimi wa tasbih wa la tajuzul qira'atu bil farisiyah. Annahu la yajuzu tahrimu sholati bi lafdzi ta'zim. Begini. Annahu la yajuzu, tidak boleh tahrimus shalah. Oh ya. Takbiratul ihram. Nah, Imam Syafi'i pun ada wilayah di mana tidak boleh diganti, tapi di dalam perkara-perkara tertentu. Misalkan di dalam apa? Di dalam takbiratul ihram, di dalam sholat. Nggak boleh. Itu kan Allahu Akbar. Oke. Allahu Akbar. Kita ganti dengan Subhanallah. Ya nggak boleh. Tapi iya tuh nggak boleh. Kamu gimana sih? Nggak boleh. Ya. Tapi kan diganti dengan lafaz-lafaz yang lain yang masih Allahu Akbar kabiro. Ya, itu boleh pakai sih nggak boleh? Allahu Akbar kabiro. Boleh itu. Ya, kalau Allahul Jalilul Akbar itu ada yang boleh kan begitu ya. Kira-kira lupa saya di masalah fikih itu. Ya cuman ada wilayah tidak bolehnya. Nah, wilayah tidak bolehnya Syafi'iyah juga bisa jadi berdalil dengan ayat ini begitu. Nah, bila ta'zim wa tasbih wa la tajuzul qira'atu bil farisiyah, dan tidak boleh juga membaca Al-Fatihah dengan lafaz Farisiyah, dengan bahasa Farsi. Ya, apalagi dengan bahasa semut itu makanya. Ya, apalagi dengan bahasa semut itu nggak boleh itu ya. Apa baca Fatihah itu. Nah, wa ajaba Abu Bakrin Ar-Razi bi annahum innama istahaqqu dhamma li tabdilihimul qawla ila qawlin akhar yudaddu ma'nahu ma'nal awal. Nah, kalau Abu Bakar Ar-Razi, beliau itu termasuk yang membolehkan. Bukan ya, maksudnya membolehkan mengganti zikir yang masyru'. Dan ini ayat ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Karena dari hitoh ke hintoh itu secara lafaz dekat, secara makna jauh. Jadi intinya di
maknanya. Ya kalau misalkan maknanya tetap Rabbana ighfir lana dzunubana wali walidaina. Itu kan maknanya sama, cuma diganti domir, ya nggak apa-apa tuh kayak gitu mah. Dan maknanya mah sama. Nggak penting makna. Malah kalau pakai bahasa Sunda juga boleh juga fala jaroma istaujabu dhamma fa amman man ghayyara lafdha ma abaqil makna falisa kadzalika. Ya adapun yang apa? Merubah lafaz tapi maknanya tetap. Enggak kena sama ini, enggak kena. Nah, cuman kan tetap kalau Syafi'iyah itu di dalam beberapa hal tetap enggak boleh. Ya udah harus presisi kecuali yang kena uzur. Wal jawabu anna zahiru qawlihi fa baddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum yatanawalu kullu man baddala qawlan bi qawlin akhar sawaun ittafaqal qawlani fil ma'na aw lam yattafiqo. Cuman kata Syekh ini barang siapa yang merubah lafaz mana tadi apa man ya mana? Fa baddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum yatanawalu kullu man baddala qawlan bi qawlin akhar sawaun ittafaqal qawlan fil ma'na ulam yattafiqo. Nah ini kalau Syekh Narusi begini. Gak bisa. Kalau misalkan perintahnya di term perintah, kalau perintahnya harus begitu, ya nggak boleh dirubah. Jadi nanti ada ya, kayak Imam Syafi'i Allahu Akbar gak bisa diganti sama yang lain. Al-Fatihah boleh nggak pakai bahasa semut? Nggak boleh. Al-Fatihah harus pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Sama lo maknanya. Tetap nggak bisa. Karena ada perintah harus begitu. Jadi nanti apakah adkar ini harus begitu atau tidak? Kalau harus begitu, ya berarti harus begitu. Itu perintah. Nah, itu bisa dijadikan dalil juga. Ya. Karena perintahnya kan jelas. Hitoh itu perintahnya jelas. Dan harus itu wakulu hitotun begitu. Harus itu yang diucapkan. Nggak boleh diganti. Jadi hinton. Al-farqu bainama bidzikriuna wa ma fil a'raf. Sudah ya, itu jangan dibahas. Nah, nanti ini dibahas panjang lebar apa perbedaannya dengan yang ada di surah Al-A'raf. Panjang. Kemudian sudah selesai. Selesai ayat berapa tadi? 58 sampai 59. Ada pertanyaan? Ada? Ya kalau nggak ada kita sudahi saja dulu ya. Supaya nggak nanggung. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Ugi janten majelis dan kafarot kanu kalapatan orang sadayana ugi janten wasilah kempelna orang sareng salihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.